Sebanyak 23 pendaki diminta kembali pulang imbas erupsi Gunung Raung di perbatasan Bondowoso, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 7 Juni. Para pendaki tersebut berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga Malang. Pengelola memastikan saat ini pendakian Gunung Raung ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Adapun erupsi Gunung Raung pertama terjadi sejak Kamis 5 Juni siang dengan ketinggian kolom abu mencapai 600 meter. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim Timur, Sinca Ari Pangestu. Selamat siang, Sinca. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Sinca bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini Gunung Raung, apakah masih erupsi di sana? Ya, terima kasih, Siska. Saat ini saya berada di base camp pendakian Gunung Raung via Sumber Ringin, Kabupaten Bondowoso. Seperti yang disampaikan oleh Siska tadi, memang ada puluhan pendaki sejak kemarin ini sudah diminta untuk pulang lantaran erupsi yang terjadi sejak Kamis 5 Juni 2025 kemarin. Dan hingga hari ini informasi yang kami terima per jam 07.19 waktu Indonesia Barat, ini kembali Gunung Raung mengalami erupsi dan informasi ini kami terima dari KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Raung. Dan informasi tadi kami sempat mewawancarai Ketua Pos Pengamatan Gunung Raung, yaitu ada Agung Tri Subakti. Ia menjelaskan untuk erupsi hari ini itu terjadi dengan ketinggian kolom kurang lebih sekitar 400 meter di atas puncak. Kolom abu yang teramati ini berwarna kelabu seperti yang terlihat di layar kaca Anda ini dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dan menurut Agung Tri Subakti, erupsi ini memang terus-menerus keluar asap, bahkan ngowosnya ini terus-menerus dengan intensitas terkadang besar dan terkadang kecil. Namun begitu, ini kata Agung, ngowos ini tidak kemudian menjadikan kondisi level dari Gunung Raung naik ya ke siaga. Karena kenaikan level itu biasanya dilihat dari cakupan area yang berbahaya, sementara cakupan Gunung Raung ke pemukiman warga ini cukup jauh, bahkan yang terdekat itu 9 kilometer. Selain itu, untuk kaldera Gunung Raung ini terbilang cukup luas, besar dan juga dalam, sehingga materialnya itu disebut masuk lagi ke kaldera pasca terjadi erupsi. Begitupun juga dengan abu vulkaniknya, ini hanya jatuh di sekitar puncak dan tak terlalu banyak, dan bisa dibilang juga masih belum ada suara dentuman begitu. Namun begitu memang dari pos pengamatan Gunung Raung ini menghimbau kepada masyarakat serta para wisatawan ataupun juga pendaki Gunung Raung untuk tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 km dan juga menuruni kaldera serta diminta untuk tidak bermalam di kawasan kawah begitu. Selain itu juga diminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan percaya dengan informasi-informasi bohong. Demikian Siska. Baik, Sinca. Lalu terkait dengan informasi tersebut, apakah masih ada pendaki yang belum mengetahui informasi penutupan dan juga masih mendatangi Gunung Raung hari ini? Ya, jika informasi yang kami terima langsung dari pengelola pendakian Gunung Raung via Sumber Beringin ini, yaitu adalah Kurniawan. Sejak kemarin memang itu ada 11 orang yang diminta untuk pulang terlebih dahulu, seperti yang disampaikan tadi oleh Siska, ada dari Jakarta, dari Malang, dan juga dari Surabaya, untuk tidak melakukan pendakian begitu. Dan hari ini sendiri itu bertambah per sekarang sekitar pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada sekitar 20-an dari total kemarin ya. Kemarin hingga saat ini total 23 orang yang sudah diminta untuk pulang. Namun 4 diantaranya ini masih berada di base camp ini. Ini tepat di belakang saya, itu 4 pendaki asal Surabaya yang masih beristirahat karena baru saja tiba sekitar pukul 8 pagi tadi. Dan mereka saat saya tadi wawancarai memang mengatakan tidak mengetahui bahwasanya kondisi Gunung Raung yang erupsi. Mereka juga sempat kaget ketika tiba di base camp ini um, diminta untuk kembali. Dan tadi juga saya berbincang dengan Kurniawan, pengelola
pendakian Gunung Raung via Sumberberingin ini, bahwasanya memang setiap pendaki yang akan mendaki Gunung Raung itu diwajibkan untuk datang ke pos pendakian ini untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama mengecek barang-barang bawaan, kemudian mengecek kesehatan daripada para calon pendaki ini, termasuk juga memastikan mereka membawa peralatan yang memadai untuk mendaki ke Gunung Raung. Sehingga bisa dibilang tempat ini menjadi pusatnya atau poskonya para pendaki sebelum berangkat ke Gunung Raung. Baik, baik Sinca, apakah ada potensi adanya pendaki liar ke Gunung Raung terkait dengan penutupan pendakian Gunung Raung ini? Ya, itu juga menjadi pertanyaan kami kepada pengelola, bahwasanya memang mereka memastikan tidak akan ada para pendaki legal atau pendaki liar menuju ke Gunung Raung, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain memang di sini pengelolaannya sudah dilakukan secara tertib, seluruh pendaki itu hanya bisa mendaki melalui jalur yang ditetapkan oleh pos pendakian di base camp via Sumberberingin ini. Dan tadi juga Kurniawan memastikan timnya juga terus melakukan patroli dan meninjau, terus berkomunikasi dengan pos-pos yang ada di sekitaran jalur-jalur untuk menuju pendakian Gunung Raung, untuk memastikan tidak ada para pendaki yang memaksa untuk melakukan pendakian ke Gunung Raung. Baik, lalu bagaimana sikap atau keterangan resmi dari pengelola dan juga pemerintah daerah setempat terkait dengan aktivitas Gunung Raung ini, Sinca? Ya, sekarang memang saat ini sejumlah tim dari pemerintah Kecamatan Sumberberingin ini terus standby untuk memastikan masyarakat semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Karena memang di Desa Sumberberingin, Kecamatan Sumberberingin, ini ada satu dusun yang lokasinya sangat dekat dengan Gunung Raung, yaitu sekitar jaraknya 20,8 km menuju puncak begitu ya. Dan itu ada di Dusun Legen. Di sana ada sekitar 149 kepala keluarga yang tinggal di sana. Dan hasil wawancara saya dengan Camat Sumberberingin Prabowo Nugroho menyebutkan warga di sana tetap melakukan aktivitas seperti biasa, kendati memang terjadi erupsi. Namun beruntungnya mereka semuanya sudah paham betul bahwasanya jika terjadi erupsi mereka tidak akan menuju ke jalur-jalur yang mendekati kawah Gunung Raung. Itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Sinca Ari Pangestu. Selamat bertugas kembali. Bapak, untuk ini kan 3 hari sudah erupsi, Pak. Ya. Kabarnya ada sejumlah pendaki dari berbagai kota yang hendak mendaki. Ini seperti apa, Pak? Pas mereka datang itu kan mereka tidak melihat pengumuman dari kita ya. Jadi mereka datang itu tahu-tahu ya pas erupsi itu tadi. Makanya mereka harus disuruh ulang oleh kita. Itu dari mana saja, Pak? Dari Surabaya, ada yang dari Jakarta Barat, dari Malang, dari Jember gitu. Ini ada beberapa yang masih standby di sini. Yang masih stay ada tinggal 4 orang dari Surabaya di base camp. Okay. Kebetulan tadi pagi datang, tidak dapat informasi kalau ada erupsi gunung. Pak, pendakian ditutup sampai kapan ini rencananya? Sampai nunggu rekomendasi kembali dari PVMBG. Sebelumnya ada pendakian ini? Ada belasan. Siap. Ini susulan tadi pagi 4 orang. Mungkin 20-an lebih ya, 23 lah. Per jam sekarang? Per jam sekarang, yang kembali. Oke, yang kembali. Siap. Pak, memang kalau orang mau mendaki harus ke base camp untuk dicek ya, Pak? Wajib. Apa saja, Pak, yang dicek biasanya? Biasanya perlengkapan, terus logistik, terus kesiapan fisik, terus barang-barang yang akan dibawa di atas itu biasanya kita cek sih. Jadi plastik memang dan segala macam sampah-sampahnya. Oke. Jadi memang stay-nya di sini ya, naiknya di sini. Terima kasih. Nyampe sini jam berapa, Mas? Jam 9. Jam pagi. Nggak tahu ya kalau ternyata Gunung Raung erupsi udah 3 hari. Nggak ada info ini. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi memang berangkat memang dari Surabaya ya, kapan? Dari Surabaya hari Kamis. Ya, Kamis. Terus ke Banyuwangi. Baru kemudian ke sini. Ya. Nah, ini kan Gunung Raung sudah erupsi 3 hari, Mas. Terus rencana ini apa? Ini kan nggak boleh naik ini. Ya, kemungkinan cari yang lain. Ini kapan nyampainya di sini? Nyampe di mana? Nyampe di base camp ini? Jam 9. Tadi pagi ya? Tadi pagi.
Siap. Ini kan 3 hari berturut-turut Gunung Raung erupsi Pak. Bagaimana kondisi masyarakat saat ini Pak? Ya, alhamdulillah Mbak Otra, kondisi masyarakat di kawasan ini alhamdulillah cukup tenang, aman dan kondusif. Dan tetap Kemarin tempo hari saya sudah mengecek langsung ke Dusun Lekin itu, dan tadi pagi juga mendapat report langsung dari Pak Kasubnya, kondisi masih relatif aman, tidak ada paparan abu vulkanik. kepanikan tidak ada juga ya Pak ya? Pak, Dusun Legan itu berapa jaraknya ke Gunung Raung Pak? Itu kurang lebih sekitar 8 kilo. Berapa? Dari Untuk anginnya dari kemana ya? tadi pagi itu ke timur katanya. Jadi tidak ada vulkanik sampai ke sini, ke kawasan kecamatan juga tidak ada ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ini kita sekarang di Teduh Glamping dan cukup ramai di sini. Jadi memang sudah terbiasa untuk warga Sumberlingin ini terjadinya batuk itu. Untuk pendakian sendiri Pak? Pendakian bertanggal 6 kemarin sudah oleh Basecamp Raung ini sudah ditutup. Jadi tidak ada kegiatan mendaki di Raung. Tapi memang ada beberapa pendaki yang tetap datang diminta terulang ya Pak? Oke, kemarin sempat ada yang mau naik, tapi karena kondisi sudah tidak memungkinkan akhirnya dilarang untuk naik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.